Pelatih timnas Indonesia Sintayong menjawab rumor akan membayar denda kontrak demi melatih negara lain. Rumor Sintayong bakal melatih negara lain menyeruak setelah wawancara dengan salah satu media Korea Selatan. Ia mengaku mendapatkan beberapa tawaran dari federasi lain. Namun pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan komitmen bersama PSSI. Ia berjanji akan menyelesaikan kontraknya hingga tuntas. Bahkan ia berharap bisa melatih hingga 2027. Ada juga isu-isu bahwa saya bisa bayar denda kontrak. Tapi sama sekali saya tidak pernah berpikir seperti itu, kata Sintayong dikutip Antara. Ex-pelatih timnas Korea Selatan itu memang mendapatkan tawaran dari federasi negara lain. Namun ia menegaskan komitmen untuk Indonesia. Jadi saya tidak ada pikiran pergi ke negara lain juga. Dan memang selama turnamen kali ini pun memang ada tawaran. Tetapi saya sama sekali tidak ada tertarik, terang Sintayong. Ada nuansa Indonesia yang tersaji pada lanjutan pekan ke-24 Jupiler Pro League atau Liga Kasta tertinggi Belgia. Duel Sandy Walsh dan Shane Patinama bermakna spesial bagi Indonesia. Pasalnya duel itu jadi pertandingan perdana yang mempertemukan kedua pemain timnas Indonesia di kasta tertinggi Liga Belgia sepanjang sejarah. Sandy Walsh dipercaya oleh Steven De Voort tampil sejak awal pertandingan di bos bek kanan Kevin McClellan. Dan Sandy Walsh sukses membantu timnya menang 1-0 pada laga tersebut. Nasib berbeda dialami oleh Shane Patinama. Bek 25 tahun tersebut harus memulai karir di Liga Belgia dari bangku cadangan. Bek kiri timnas Indonesia mendapatkan debutnya pada menit ke-86. Dan saat itu, Shane Patinama menggantikan pemain asal Australia Jason Davidson. Shane langsung memulai debutnya di posisi terbaik, yaitu bek kiri. Sayang hadirnya Patinama tidak membantu KASI UPN meraih 3 poin. Shane Patinama dan juga kawan-kawan harus melorot ke posisi ke-15 alias zona degradasi. Duel Fortuna Sittard versus SC Heerenveen di pekan ke-20 Liga Belanda menyajikan pertemuan 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Adapun ketiga calon pemain naturalisasi tersebut adalah Ragnar Oratmangun, Tom Haye dan juga Nathan Chueon. Laga kedua tim berakhir imbang 3-3. Ragnar Oratmangun, Tom Haye dan juga Nathan Chueon tidak dipasang sebagai starter pada pertandingan tersebut. Meskipun begitu, dua nama pertama tampil di babak kedua dari bangku cadangan sebagai pemain pengganti. Oratmangun masuk pada awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-46 guna menambah daya gedor Fortuna Sittard. Sedangkan Tom Haye masuk dari bangku cadangan pada menit ke-64 untuk mengisi lini tengah Heerenveen. Dilansir dari footmob.com, Oratmangun menciptakan 2 tembakan selama 45 menit di lapangan. Ia juga mencatatkan 8 dari 11 umpan sukses dan mendapatkan rating 6,1 dari footmob.com. Di sisi lain, Tom Haye melepaskan 19 dari 22 umpan sukses dan mendapatkan rating 6,8 dalam 26 menit di lapangan. Sementara itu, Oratmangun, Haye dan juga Chueon kini tengah melakukan proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyebut 4 pemain kunci timnas Indonesia yang bisa membantu memenuhi target di Piala Asia U23 2024 mendatang. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Baru persiapan kita akan baik, apalagi jika kita bisa memanggil pemain seperti Marcelino, Ivar, Justin, Elkan. Dan ini cukup bisa diuji untuk bisa lolos sampai babak 8 besar. Dan malah bisa lebih dari itu, kata Sintayong. Keempat pemain tersebut memang juga jadi andalan di timnas Indonesia senior saat Piala Asia 2023 yang lalu. Namun untuk Piala Asia U23 2024, klub-klub abroad yang menaungi pemain-pemain tersebut bisa jadi tak melepas mereka karena ajang tersebut tidak masuk agenda FIFA. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku akan mengusahakan pemain-pemain pilihan Sintayong untuk bisa dibawa ke Piala Asia U23 2024. Garansi tidak mungkin, tapi kita mendorong 110% pemain itu bisa gabung, ungkap Erick Thohir. Apakah Erick Thohir mampu melobi pemain yang diminta Sintayong untuk bisa tampil di Piala Asia U23 2024? Ya, hanya waktu yang bisa menjawab. Pelatih timnas Indonesia Sintayong optimis skuad Garuda masih bisa berkembang jadi lebih baik. Menurutnya, skuad Garuda harus bisa memasang target tinggi, yakni bisa bersaing di kancah Asia. Turnamen regional seperti Piala AFF seharusnya bukan jadi target utama jika mereka ingin naik kelas. Memang saat ini belum meraih prestasi terbaik,
tapi sedikit demi sedikit kita pasti bisa lebih baik. Suatu saat kita bisa bersaing di level Asia, ucap Sinteyong. Sinteyong menilai tindakan terdekat adalah dengan melangkah lebih jauh di Piala Asia U23 2024. Ajang ini akan jadi bantu loncatan agar pemain muda yang ada di dalam tim bisa terus berkembang. Apalagi beberapa pemain memang sudah jadi andalan timnas senior. Namun dia butuh kekuatan penuh di timnas U23 Indonesia termasuk dengan memanggil pemain abroad di dalam tim seperti Marcelino Ferdinand, Iver Jenner, Justin Hubner dan juga Elkan Bagot. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong menegaskan bahwa dia akan menghormati kontrak dengan PSSI. Sebenarnya satu syarat untuk perpanjangan kontrak yakni membawa skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 sudah selesai dikerjakan dengan baik. Satu syarat lain yakni membawa timnas U23 Indonesia lolos ke babak 8 besar jadi pertimbangan selanjutnya, yakni untuk perpanjangan kontrak Sinteyong hingga 2027. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini melanjutkan, selama masih terikat kontrak dengan timnas Indonesia, ia tidak ingin pindah. Setidaknya hingga kontraknya berakhir pada bulan Juni nanti. Dia memiliki fokus pada skuad Garuda dan juga bekerja keras memberikan prestasi terbaik saat ini. Dia berharap hal ini jadi jawaban setelah menjadi perdebatan beberapa waktu yang lalu. Dan timnas Indonesia jadi prioritas utamanya saat ini, termasuk juga penegasan bahwa dia tidak berpikiran untuk ditebus kontraknya oleh tim lain. Saya tidak pernah tertarik 1% pun untuk menjabat sebagai pelatih kepala negara lain. Jadi semoga tidak ada kesalahpahaman, ungkap Sinteyong. Pelatih Sabah FC Ong Kim Sui angkat suara soal situasi Sadil Ramdhani usai dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023. Ong Kim Sui melihat bahwa Sadil Ramdhani bakal menjadi pemain yang lebih baik setelah momen tersebut. Memang alasan pencoretan Sadil Ramdhani saat itu tidak pernah diberitahu sama sekali oleh Sinteyong. Meskipun begitu, Ong Kim Sui meminta anak asuhnya itu untuk memahami bahwa seorang pelatih memiliki rencana sendiri di level tim nasional. Ong Kim Sui menantang Sadil Ramdhani untuk bisa menembus kembali skuad timnas Indonesia. Sadil perlu menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran, ujar Ong Kim Sui, dan kedepannya dia akan menjadi lebih dewasa. Selain itu untuk membuktikan kedepannya agar bisa kembali bersama timnas Indonesia. Lanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku bahwa performa timnas Indonesia di Piala Asia 2023 sudah cukup baik. Skuad Garuda sukses menembus babak 16 besar di ajang tersebut. Bahkan hanya Indonesia dan juga Thailand sebagai wakil dari Asia yang bisa mencapai titik ini. Selain itu, Sinteyong cukup percaya diri dengan membawa pemain-pemain muda untuk bertarung di Piala Asia 2023. Penampilan skuad Garuda juga mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Kalau kita lihat kan ranking Indonesia di Asia ranking 27, Jepang itu ranking 1 Asia, Australia ranking 3 Asia, Irak ranking 7. Jadi kita memang mendapatkan lawan-lawan berat. Erick Thohir menegaskan dia ingin melihat sepak bola Indonesia naik kelas. Mereka akan berusaha keras mencapai target tertinggi di semua level baik timnas senior dan juga kelompok umur. Saya dan Coach Shin sama-sama profesional. Kita punya mimpi. Coach Shin punya mimpi dan masyarakat punya mimpi. Pemain punya mimpi. Saya sendiri mau targetnya setinggi mungkin. Tapi realita di lapangan kita harus jaga sama-sama, pungkas Erick Thohir. Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengatakan bahwa PSSI tidak akan mengirimkan tim pemandu bakat untuk mencari pemain-pemain muda terbaik di sebuah turnamen di Indonesia. PSSI tidak akan kirim pencari bakat ke sini, kata Indra Safri kepada awak media. Lantas, bagaimana PSSI mendapatkan pemain-pemain berkualitas? Ya, PSSI akan meminta semua klub di Indonesia untuk membentuk tim pemandu bakat. Lanjut Indra Safri, PSSI bukan pabrik yang mengorbitkan pemain-pemain berkualitas. PSSI bukan pabrik pemain. Klub-klub yang anggota PSSI akan terus kami dukung untuk mencari pemain terbaik. Selesai ya semuanya, tutup Indra Safri. Direktur Teknik PSSI Indra Safri mengatakan bahwa pemain-pemain potensial yang dimiliki Indonesia harus terus dimunculkan. Oleh karena itu, ia meminta klub-klub yang ada di Indonesia untuk menerjunkan pencari bakat ke berbagai turnamen usia muda di tanah air. Indra menyambut baik bergulirnya turnamen usia muda Liga Top Skor U17 edisi ke-13. Sebatas informasi, Liga Top Skor melibatkan 56 tim dengan total 1.650 pemain. Ajang itu berlangsung di 15 kota dan juga 3 kabupaten di Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U20 itu mengatakan pembinaan pemain muda memang dilakukan di klub setelah melakukan pencarian bakat.
Jadi nantinya PSSI tinggal memaksimalkan ketersediaan pemain yang ada di klub. Bek kiri Timnas Indonesia pertama Arhan hadir di debat Capres 2024 di JCC Minggu 4 Februari malam. Di sela-sela pemusatan latihan ATOTC bersama klub Korea Selatan Suwon FC di Jakarta, Arhan hadir dalam acara debat Capres di JCC Minggu 4 Februari. Arhan tampak hadir bersama sang istri yakni Aziza Salsa, yang merupakan anak dari anggota DPR dari Partai Gerindra Andre Rosiade. Pemain yang memiliki ciri khas kuat dalam lemparan ke dalam jarak jauh itu hadir ke JCC dengan mengenakan kemeja berwarna biru yang identik dengan paslon nomor urut 2, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.